Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riswanda Imawan, NIM 72114196162 dari Rombel Akuntansi A 2019. Baik, kali ini kita akan membahas bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Saya menggunakan sumber materi dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya David McLaughlin dan Joseph Scale, penerbit dari Salimba 4. Langsung saja yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembuatan sistem itu? Oke, pembuatan sistem ini adalah penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, para manajer biasanya membuat beragam keputusan dalam proses penyelesaian suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah, manajer itu melalui 4 aktivitas, yaitu ada intelijen, perancangan, pemulihan, dan pengkajian. Kemudian dalam mengambil cara pandang sistem dan mengikuti pendekatan sistem, manajer itu dapat menggunakan model sistem umum di suatu perusahaan atau model lingkungan. Nah, tujuan dari mengambil cara pandang sistem ini adalah memberi kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Lanjut, ini ada membangun konsep. Nah, elemen-elemen pemecah masalah dalam konsep ini yang pertama adanya masalah, kemudian adanya pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah ini harus dibarengi dengan adanya alternatif solusi, adanya batasan, standar, dan informasi. Kemudian akan menghasilkan suatu solusi gitu. Lanjut, ada pemilihan solusi yang terbaik. Nah, pemilihan solusi yang terbaik ini dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu cara analisis, penilaian, dan penawaran. Kemudian permasalahan versus dengan gejala. Nah, masalah ini merupakan penyebab dari keuntungan yang rendah. Bahkan kita dapat memandang suatu masalah itu sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Nah, sedangkan gejala atau simptom ini merupakan kondisi yang dihasilkan dari suatu masalah. Gitu. Lanjut, ini ada struktur permasalahan. Ada 3 struktur masalah. Yang pertama adalah masalah terstruktur. Ini terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang dapat dipahami oleh pemecah masalah. Kemudian ada masalah tidak terstruktur. Ini merupakan masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen. Kemudian adalah masalah semi terstruktur. Ini terdiri atas beberapa elemen yang dapat dipahami dan yang tidak dapat dipahami. Ini ada jenis keputusan. Ada 2 jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram, ini merupakan solusi yang diketahui akan berhasil. Kemudian ada keputusan tidak terprogram, ini merupakan solusi yang dibuat khusus. Gitu. Lanjut, ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, sistem keputusan terstruktur ini digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah teridentifikasi. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS ini ditujukan untuk membantu seorang manajer untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur. Kemudian DSS ini diperluas sehingga mencakup pemrosesan secara kelompok, kecerdasan buatan, dan olah. Selanjutnya adalah permodalan matematika. Kita akan membahas yang pertama adalah jenis model. Ada 4 jenis model. Yang pertama adalah model fisik atau physical model. Ini merupakan gambar 3 dimensi entitasnya. Ini ada model naratif. Ini menggambarkan entitas yang kata-kata dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian ada model grafis. Ini menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Ini model matematis. Nah, ini terdiri dari rumus atau persamaan matematika gitu. Nah, kemudian penggunaan model ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Lanjut, ini ada kelas model matematis. Kita tadi sudah membahas kelas model matematis, kita bahas ke kelas modelnya. Ada model statis, ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Ini ada model probabilitas atau deterministik. Model yang melibatkan probabilitas itu disebut model probabilitas, yang tidak itu disebut dengan model deterministik. Ini ada model optimisasi atau suboptimisasi. Model optimisasi ini adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Model suboptimisasi ini memungkinkan seseorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan gitu. Lanjut, kita ada simulasi. Simulasi ini merupakan tindakan menggunakan model. Nah, simulasi ini terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Tuh. Ini ada teknik simulasi. Nah, manajer itu biasanya melakukan model simulasi, model optimisasi itu hanya sekali. Nah, model ini tuh menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Namun, penting juga untuk menjalankan model suboptimisasi berulang kali guna menghasilkan hasil yang memuaskan. Jadi itu dalam teknik simulasi kita bisa menggunakan model optimisasi atau model suboptimisasi gitu. Ada format output simulasi. Nah, format output simulasi ini melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output gitu.
Ini ada contoh permodelan. Nah, permodelan ini membutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah harga pokok, kemudian ada jumlah investasi pabrik untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi suatu produk, kemudian ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, kemudian ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Gitu. Kemudian, lanjutin ada input model dan output model. Nah, dalam input model, input yang digunakan untuk memasukkan elemen data skenario ini ditunjukkan pada elemen sebelumnya. Beberapa elemen tersebut ini berhubungan dengan perusahaan seperti kapasitas pabrik, jumlah unit yang diproduksi, nilai nominal, bahan baku, dan seterusnya. Kemudian output model. Nah, untuk output model ini, aktivitas kuartal selanjutnya ini sudah disimulasikan dan terdapat laba setelah pajak. Nah, para eksekutif ini mempelajari angka ini dan membuat keputusan untuk digunakan pada kuartal 2. Keputusan ini tuh dimasukkan dan disimulasi diulangi. Proses ini tuh akan terus berlanjut hingga 4 kuartal telah disimulasikan gitu. Jadi, output model ini kita memenuhi 4 kuartal tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan permodelan. Nah, kelebihan permodelan yang ada proses permodelan dapat menjadi pengalaman belajar, kemudian kecepatan proses simulasi ini memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Kemudian model ini memberikan kemampuan prediksi atau pandangan ke masa depan. Kemudian kekurangan dari permodelan ini kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemudian kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Lanjut, ini ada permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama adalah kapabilitas permodelan statis. Nah, dalam hal ini, model ini melaporkan statis anggaran operasional pada suatu waktu, yaitu minggu yang berakhir pada tanggal 25 Juni. Nah, baris dan kolom dari lembar elektronik ini membuat idealnya dalam permodelan statis. Gitu. Ada kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk permodelan dinamis ini. Model ini itu merupakan model yang sangat sederhana, di mana kas akhir itu dihitung dengan menambahkan kas di awal dari kas masuk, lalu mengurangi kas keluar gitu. Ini ada antarmuka lembar kerja. Antarmuka ini dapat dipersiapkan menggunakan bahasa pemrograman seperti Basic Virtual, dan kemungkinan besar membutuhkan keahlian seorang spesialis informasi. Salah satu cara pembuatan yang dapat dilakukan adalah pengguna itu dapat menyusun lembar kerja dan meminta bantuan seorang spesialis informasi untuk menambahkan antarmuka, gitu teman-teman. Lanjut ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AL ini adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Kemudian kita akan membahas sejarah dari AL ini. Nah, kecerdasan buatan itu pertama kali dibuat oleh McCarthy pada tahun 1956 sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Nah, pada tahun yang sama, program komputer AL ini disebut dengan logic theories. Namun, kemampuan logic teoris ini terbatas, sehingga mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut dengan General Problem Solver atau GPS yang ditujukan untuk memecahkan segala macam masalah. Lanjut ada wilayah HL. Ada 4 wilayah dari HL ini. Yang pertama adalah sistem pakar, ada jaringan saraf tiruan, ada algoritma genetik, dan agen cerdas. Nah, yang kita akan bahas ini pada daya tarik sistem pakarnya. Nah, sistem pakar ini menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Pertama, sistem pakar ini memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, sistem pakar ini dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Ada konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar ini terdiri atas 4 bagian utama, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin antarmuka, kemudian ada mesin pengembangan, gitu teman-teman. Lanjut ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, bagaimana sih GDS ini membantu pemecahan masalah? Asumsi dasar yang mendasari GDS ini adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. Nah, komunikasi yang lebih baik ini dapat dicapai dengan menjaga agar diskusi itu tetap terfokus pada masalah, sehingga masalah itu cepat dapat diselesaikan. Kemudian, ada juga ekstra waktu yang dimiliki itu dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah secara lebih detail, sehingga didapatkan definisi masalah yang lebih baik. Jadi, seperti itu, cara GDSS ini membantu memecahkan masalah. Ini adalah letak lingkungan GDSS. GDSS ini memfasilitasi pemecahan masalah
Dengan cara memberikan lingkungan yang kondusif yang dapat dicapai dengan ruang keputusan, adanya komunikasi paralel, adanya jaringan keputusan wilayah lokal dengan sesi legislatif juga bisa, kemudian ada konferensi yang dimediasi komputer. Lanjut, ada meletakkan DSS pada tempatnya. DSS ini adalah cara yang sesuai untuk menutup pembahasan tentang SIM. Ya. DSS ini ditujukan untuk memperbaiki fokus upaya-upaya SIM dan telah menjadi aplikasi komputer baru untuk mendukung pemecah masalah. Nah, dari semua yang dilakukan untuk menerapkan komputer dalam dunia bisnis sebagai suatu sistem informasi, DSS ini adalah cara yang paling sukses. Jadi gitu, teman-teman. Jadi DSS ini adalah cara yang paling ampuh dalam dunia bisnis. Gitu. Oke, teman-teman, sudah selesai pembahasan kita dalam bab 11. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.